Halo, selamat datang di channel xkomo.com. Kembali lagi bersama saya Febri. Di video kali ini saya mau sharing tentang perbedaan DNS dan VPN. Apa saja perbedaannya? Tonton video ini sampai selesai. Dan pastikan juga untuk kamu tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya. Kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan. Oke, di sini seperti biasa saya sudah sediakan dua referensi ya. DNS dari Amazon dan juga VPN dari Hostinger. Kita mulai dari penjelasan terlebih dahulu ya. DNS atau Domain Name System adalah sebuah program di mana dia memiliki fungsi untuk mentranslate atau mengkonvert atau mengubah nama domain yang bisa dipahami oleh manusia seperti amazon.com, xkomo.com, youtube.com menjadi sebuah nama atau sebuah bahasa yang mudah dipahami oleh mesin atau lebih tepatnya IP address ya seperti 192.02 kemudian 44. Nah, ini bahasanya. Jadi dari nama amazon.com berubah menjadi 12.02.44. Nah, ini atau IP address. Nah, inilah fungsi dari si DNS atau pengertian dari DNS. Sedangkan VPN itu adalah Virtual Private Network di mana dia memiliki fungsi untuk mengenkrypt data kita dan juga menyembunyikan alamat IP kita saat kita terhubung ke internet. Atau bisa kita bilang dia itu sebuah terowongan yang memiliki secure atau memiliki keamanan tingkat tinggi yang memperantarai antara device kita dan juga internet. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Biar lebih jelasnya kita lihat aja skema bagaimana cara kerja mereka. Dan ini skema cara kerja VPN dan ini skema cara kerja si DNS. Kita mulai dari DNS terlebih dahulu ya. Di sini ada contohnya, yang pertama kita sebagai user, kemudian ini ada device katakanlah komputer, kita mengakses sebuah website namanya example.com. Nah, di sini ketika kita mau mengetik website ini di browser kita, disinilah kerja DNS diperlukan ya, DNS resolver kita sebutnya. Dia di sini akan mencari informasi apa sih alamat IP si domain ini ya. Dari beragam proses dia dari DNS resolver ini mengecek atau mencarinya melalui root name server, kemudian TLD server, kemudian masuk ke servernya ya. Ketika dia si DNS resolver sudah mendapatkan informasi tentang IP-nya, IP address dari domain ini, dia akan mengalihkan informasi itu ke browser kita. Lalu si browser mengakses alamat IP ini sesuai dengan perintah atau komen yang kita ketikkan di browser. Lalu ketika dia sudah mencapai servernya dengan alamat IP yang sesuai dengan nama domain ini, lalu si server ini akan memberikan informasi yang kita minta. Kurang lebih seperti itu skema si DNS resolver. Jadi dia mengconvert nih dari bahasanya example.com menjadi sebuah alamat IP address, kemudian diberikan ke kita dan si PC atau komputer atau browser kita akan mengakses alamat IP ini untuk mendapatkan informasi yang kita cari. Nah, begitulah prosesnya ya. Dan cara kerja si DNS. Lalu bagaimana dengan VPN? Kalau VPN itu sebenarnya mirip-mirip sih dengan DNS, tapi pada dasarnya itu berbeda ya. Karena di sini kita bisa lihat kalau di sini kita tanpa VPN itu prosesnya dari device atau browser atau komputer kita, kemudian terhubung ke internet ya dengan ISP atau IndiHome, mungkin Telkomsel dan sebagainya, kemudian baru masuk ke internet atau kita mengakses sebuah website gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan VPN, prosesnya itu seperti ini. Device kemudian terhubung ke klien, VPN klien, baru terhubung ke ini ISP atau layanan internetnya, kemudian masuk ke server baru ke internet. Nah, di sini ada perbedaan. Perbedaannya itu di sini ada dua proses yang harus dilalui saat kita menggunakan VPN. Katakanlah VPN ini berada di Singapura ya. Jadi si device ini terhubung terlebih dahulu ke komputer yang berada di Singapura, lalu kita menggunakan komputer itu untuk mengakses internet ya, internet lokal yang ada di Singapura, kemudian baru masuk ke server dan baru melanjutkan informasi yang kita cari ke internet. Nah, disinilah fungsi si VPN. Karena kita di sini menggunakan terhubungnya dengan komputer yang di Singapura, otomatis kita menggunakan ISP atau layanan internet yang berbeda dengan lokasi kita berada pada awalnya ya. Katakanlah saya berada di Indonesia gitu. Jadi berbeda.
saat kita di Indonesia menggunakan ISP-nya, internetnya IndiHome, kita mengakses VPN-nya di Singapura, otomatis internet yang kita gunakan itu adalah internet yang terhubung di Singapura, layanannya ya. Nah, di sini yang berbeda itu ketika kita mengakses internet, itu internetnya membaca kalau kita informasinya bukan dari Indonesia dan juga bukan menggunakan IndiHome, melainkan kita informasinya itu mereka ngebacanya itu informasinya kita dari Singapura dan menggunakan layanan internet Singapura. Otomatis di sini juga secara otomatis kita menggunakan DNS yang baru, bukan DNS lokal atau DNS ISP IndiHome, tapi kita menggunakan DNS yang digunakan sama ISP yang ada di Singapura. Di sini kita sudah dapat ya perbedaannya dari fungsi dan cara kerja si DNS ataupun VPN. Untuk VPN sendiri ini sama-sama dengan DNS ya, sama-sama memiliki fungsi, yaitu untuk membuka situs-situs yang terblokir. Kita bisa menggunakan VPN untuk membuka situs yang terblokir, kita juga bisa menggunakan DNS untuk membuka situs yang terblokir. Lalu kelebihannya itu kalau kita pakai DNS itu tidak ada penurunan kecepatan ya. Tapi kalau kita pakai VPN itu biasanya akan ada penurunan kecepatan. Apalagi kalau kita menggunakan VPN yang gratisan, itu biasanya kecepatan internetnya itu terbatas. Kenapa? Kalau VPN gratisan itu kan secara otomatis kita menggunakan sebuah server atau katakanlah komputer yang berada di negara yang beda, kemudian dia menggunakan layanan internet yang rendah gitu. Jadi wajar saja ketika kita akses VPN itu internet kita menjadi lemot ya. Kalau mau lebih cepat atau lebih stabil, otomatis kita harus membeli VPN yang berbayar gitu. Nah, lalu kelebihan yang kedua itu DNS ini digunakan gratis, tapi VPN juga ada yang gratis, tapi juga ada yang berbayar. Lalu untuk kelebihan yang lain yang bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan VPN dibandingkan kita menggunakan DNS. Kalau di VPN itu kita bisa lebih secure ya, maksudnya lebih aman. Ketika kita internetan menggunakan VPN, orang-orang ataupun siapapun itu yang di internet ini tidak akan bisa mengetahui keberadaan kita. Dan juga tidak bisa mengetahui IP address kita. Dan juga tidak bisa membaca informasi yang ada di device kita ya, seperti itu ya. Jadi dia terbatas ketika dia ingin menggali informasi dari akses internet kita, dia hanya mengetahui informasi VPN ini. Jadi dari informasi VPN ini tidak akan bisa sampai ke informasi di device kita. Karena apa? Karena di sini ada dua layar yang mengenkrip data tersebut. Jadi hacker ataupun ISP ataupun pemerintah tidak bisa membaca. Itulah kelebihan dari saat kita menggunakan VPN. Walaupun ada kelemahannya yaitu tadi internet kita menjadi lemot saat kita menggunakan VPN. Kurang lebih seperti ini sih perbedaan dari VPN dan juga DNS ya. Saya rasa cukup mudah dipahami bagaimana cara kerjanya dan apa saja manfaatnya dan apa saja kelebihan atau kekurangannya. Kalau kamu punya pertanyaan tulis saja di kolom komentar, nanti kita diskusikan bareng. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.